Komunitas menurut Jane Liang, English word community originally came from Latin. The Latin word communis, which means public spirits that can be shared in common. komunitas virtual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah sekumpulan orang yang hidup saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Sementara itu, virtual diartikan sebagai segala sesuatu yang tampil atau hadir melalui perangkat lunak atau gawai. Pengertian dari komunitas virtual adalah sekelompok orang yang dapat bertemu secara langsung maupun yang tidak secara langsung dan bertukar kata-kata dan ide melalui jaringan digital sebagai medianya. Komunitas virtual dapat juga diartikan sebagai sebuah komunitas yang dapat diakses melalui layar komputer dan jaringan internet, atau sebuah komunitas di mana orang membicarakan atau mendiskusikan tentang ketertarikan pada suatu hal. Pengertian lain dari komunitas virtual adalah agregasi sosial yang muncul dari internet ketika cukup banyak orang melakukan diskusi publik dalam waktu yang cukup lama dengan mengekspresikan perasaan sebagai manusia dengan cukup untuk akhirnya membentuk jaringan hubungan yang lebih personal atau pribadi dalam ruang siber atau dunia maya. Jadi pada intinya pengertian dari komunitas virtual adalah sekumpulan orang atau masyarakat yang melakukan kegiatan berbentuk pertukaran informasi atau pengetahuan dengan menggunakan bantuan Information and Communication Technology atau ICT. Menurut Howard Rheingold dalam salah satu bukunya, komunitas virtual dibangun dengan adanya ciri-ciri berikut. Pertama, interest atau kesamaan ketertarikan terhadap suatu hal atau hobi. Hal ini penting untuk membentuk suatu komunitas yang solid. Ini juga akan berkaitan dengan fokus yang harus dimiliki oleh komunitas terkait hal-hal yang mereka sukai. Coba kalau yang satu suka drama Korea, yang satunya drama Thailand. Atau yang satu suka musik rock, yang satunya suka musik jazz. Ngapain bikin komunitas? Selanjutnya adalah continual interaction atau adanya interaksi yang teratur dan berkala. Hal ini penting untuk menjaga kontak dan kekompakan antar anggota dalam komunitas. Terlebih lagi, kebebasan emosional yang terbatas karena pertemuan virtual dan tidak adanya interaksi secara langsung. Kalau kamu LDR sama orang yang disayang, penting kan untuk keep in touch? Begitu juga dengan komunitas virtual. Identitas menjadi salah satu ciri penting sebuah komunitas. Identitas harus dimiliki untuk menjadi tanda pengenal dan ciri khas. Kalau semua rumah makan jualnya sayur asem, gimana? Atau kalau semua orang di bumi namanya Bambang? Topic of discussion penting untuk menjaga diskusi komunitas virtual tetap berada pada jalurnya dan berfokus pada pengembangan komunitas. Kalau kamu lagi serius, tiba-tiba teman kamu bercanda, sebel banget kan? Information access atau keterbukaan akses untuk informasi bagi setiap anggota penting dijaga. Ingat, setiap anggota komunitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi. Jadi, setiap informasi yang dimiliki harus dibagikan kepada seluruh anggota komunitas. Coba bayangin, dalam satu kelas yang isinya 30 orang, kamu doang yang gak dikasih tahu kalau hari ini ada pelajaran tambahan. Tahu sendirilah ya rasanya. Lalu, sejak kapan mulai ada komunitas virtual? Britannica dalam artikelnya yang bertajuk Virtual Community menjelaskan bahwa komunitas virtual muncul awalnya dari artikel yang berjudul Electronic Cafe 1984. Dipublikasikan 1986 dan ditulis oleh Jean Youngblood.
Artikel ini membahas seniman Kit Galloway dan Sherry Rabinowitz yang menghubungkan 5 restoran sekitar Los Angeles dan museum seni melalui link live video. Sedangkan, komunitas virtual pertama di Indonesia terbentuk pada era 2000 awal dan bernama yahoogroups.com. Pada tahun 2001, Ono Purba meneliti mengenai komunitas virtual Indonesia di yahoogroups.com dan menemukan kurang lebih terdapat 49.000 komunitas. Namun, dengan lahirnya media sosial di akhir tahun 2000-an menyebabkan yahoogroups.com semakin ditinggalkan. Perkembangan internet dan teknologi informasi dapat memunculkan adanya komunitas virtual. Adanya orang yang memiliki kesamaan minat dan sering berinteraksi satu sama lain juga dapat memunculkan adanya komunitas virtual. Berkembangnya teknologi menyebabkan banyak bermunculan situs jejaring sosial atau media sosial di internet. Melalui media sosial dapat menghasilkan pertemanan dalam bentuk maya yang dapat berakhir pada pertemanan di dunia nyata. Selanjutnya, melalui pertemanan dan adanya kesamaan minat akan membentuk suatu perkumpulan atau komunitas yang bisa disebut sebagai komunitas virtual atau virtual community. Komunitas virtual akan membuat para individu yang awalnya tidak saling mengenal satu sama lain dan berdomisili di tempat yang berbeda menjadi saling mengenal dan saling berkomunikasi dengan intensif tanpa harus bertemu secara langsung atau secara tatap muka. Komunitas virtual dapat berperan sebagai komunitas pengontrol dan juga kelompok penekan. Hal tersebut dikarenakan munculnya era kesadaran kelompok publik atentif yang semakin adaptif dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TKI. Selain itu, komunitas virtual tidak dibatasi oleh tempat, waktu, ideologi, status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hal tersebut dapat membentuk pandangan yang berbeda-beda dalam komunitas. Setiap orang dapat berinteraksi, bertukar isu, menciptakan cerita fantasi dan visi retoris yang dapat membentuk pandangan yang berbeda dalam sebuah komunitas. Bahkan, sebuah komunitas virtual juga dapat terbentuk untuk mendukung beberapa gerakan sosial dan kemasyarakatan, seperti contohnya program pendidikan di daerah yang tertinggal, hingga untuk melawan penyebaran hoax. Ada beberapa komunitas virtual yang digunakan untuk tujuan-tujuan negatif seperti untuk prostitusi, terorisme, perjudian, dan lain sebagainya. Ada juga komunitas virtual yang berkembang hingga ke dunia nyata dan memiliki tujuan positif bagi masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Lalu, apa aja sih contoh dari komunitas virtual? Nah, yang pertama ada Jagat Pembahasan Gadget. Jagat Pembahasan Gadget merupakan salah satu komunitas di Facebook yang dibuat untuk berkonsultasi dan membahas bersama segala hal seputar gadget, seperti smartphone, tablet, modem, kamera, dan gadget lainnya beserta segala aksesorisnya, yang dimoderasi oleh tim www.jagatreview.com. Komunitas ini terbuka untuk umum. Namun, untuk dapat bergabung dengan komunitas ini harus mengikuti prosedur yang berlaku. Anggotanya dapat berinteraksi dengan sesama anggota lain dan juga reviewer di Jagat Review seputar pembahasan smartphone, tablet, kamera digital, power bank, dan pernak-pernik pendukung lainnya. Sangat diharapkan bahwa grup ini dapat membuka nuansa pengetahuan seputar gadget dalam pembahasan yang santai namun menaati aturan dan etika berkomunikasi yang baik. Adapun peraturan yang berlaku dalam grup ini adalah salah satu contoh komunitas virtual yang ada di media sosial Twitter adalah komunitas para pecinta boyband asal Korea Selatan yaitu Golden Child. Komunitas virtual tersebut berisi orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama, yaitu pada boyband beranggota 10 orang bernama Golden Child. Komunitas tersebut beroperasi melalui grup Direct Message yang ada di Twitter dan beranggotakan 15 orang yang berasal dari berbagai negara yang berbeda-beda termasuk Indonesia.
Para anggota dalam komunitas virtual tersebut biasanya membicarakan mengenai para member Golden Child dan melakukan fangirling bersama. Fangirling adalah sebutan untuk siapapun yang mengidolakan seseorang dan memiliki perasaan senang tertentu yang didapatkan ketika mengidolakannya. Salah satu komunitas yang terdapat dalam platform Instagram adalah Indomusikgram. Dimulai sejak tahun 2014 hingga kini Indomusikgram telah diikuti oleh sekitar 1,4 juta orang di Instagram. Indomusikgram melabeli dirinya sebagai komunitas musik nomor 1 di Indonesia. Seluruh konten dalam Indomusikgram berkaitan dengan musik. Komunitas ini didirikan oleh Christian Bong dan berhasil memfasilitasi seluruh pengguna Instagram di Indonesia dalam bermusik. Pada IGTV-nya, Indomusikgram juga banyak mengunggah live dan konten musik positif serta kreatif bersama musisi-musisi tanah air. Selama pandemi COVID-19, Indomusikgram juga turut menyuarakan himbauan seperti jangan mudik dulu, juga stay in home untuk masyarakat melalui konten yang menarik. Indomusikgram juga memfasilitasi masyarakat untuk betah di rumah aja dengan membuat konten #collabjauh. Indomusikgram juga membuat banyak konten menarik dalam akun YouTube-nya yang saat ini memiliki 306.000 subscribers. Konten YouTube Indomusikgram juga menyajikan banyak video menarik yang bertujuan untuk mengedukasi dan menghibur anggota komunitas dan tentunya masyarakat luas. Memfasilitasi dan berdampak itulah salah satu tujuan dari bentuknya komunitas ini.